Bismillahirrahmanirrahim. Tabi pun tetap semangat dan merdeka. Seperti biasanya kita berjumpa kembali dalam bahasan tentang pemrograman menggunakan bahasa C++. Dan khususnya mulai semester ini ada library tambahan yaitu Pustaka Enkersis, yang itu membuat agak sedikit berbeda ya, termasuk kalau ada materi-materi yang sebelumnya berarti itu juga perlu dimodifikasi. Pada kesempatan ini kita akan mencoba menerapkan konsep tentang looping ya, atau perulangan dalam membuat kotak ya, tapi kotaknya ini dibuat dalam modus teks ya. Karena dibuat dalam modus teks, maka ya kotaknya jadi tidak bisa sempurna ya, berbeda. Ini agak berbeda kalau kita membuat programnya di Linux dan di Microsoft Windows ya. Di Linux ini saya belum ketemu dengan kode ASCII yang pas ya. Saya belum menemukan ya. Kalau di Microsoft Windows sudah ketemu. Nah, ketika kita membuat kotak ya, biasanya kan seperti ini. Misalkan ya, ini kalau kita membuat kotak dengan tangan ya, atau misalkan kalau yang lebih pas ya, barangkali arahnya adalah ini ke kanan kemudian ke bawah. Agak susah menulisnya ya. Ke kanan kemudian ke bawah, ke kiri kemudian ke atas ya, supaya arahnya beraturan. Nah, yang perlu diingatkan kembali bahwa di dalam modus teks ya, layar ini terdiri atas 80 kolom dan 25 baris. Jadi ini adalah yang di sebelah kiri, ini adalah 0,0 saya belum tahu persis mulai dari 1 atau dari 0 ya, mungkin kita anggap dari 1 ya. Jadi ini 1,1 ya. Kemudian yang kanan ini adalah 1,80 ya. Satu 1,80 artinya baris 1 kolom 80. Kemudian yang pojok kiri ini baris 25 kolom 1 ya. Dan yang kanan ini adalah baris 25 kolom 80 ya. Ya, tapi nanti di dalam pemrograman yang berbeda ya, ada yang nomornya mulai dari 0 ya. Misalkan kolom 0 sampai kolom 79, kemudian kolom 0 baris 0 sampai dengan baris 24. Tapi jumlahnya tetap 25 baris 80 kolom ya. Ketika kita
berbicara dalam konteks layar yang standar ya, layar zaman dahulu ya. Nah, kita mencetak karena menggunakan library Ncrysis, jadi perintahnya adalah mv print w ya, kemudian ini adalah baris, koma, kolom, kemudian apa yang mau ditampilkan ya. Jadi kita dapat menampilkan sesuatu ini pada lokasi tertentu ya. Nah, karena kita membuat kotaknya dalam modus teks ya, jadi kotaknya tidak bisa sempurna ya. Kalau menggunakan Microsoft Windows, kotaknya sih bisa bagus ya. Nah, saya belum menemukan karakter yang pas ya. Jadi untuk kotaknya ini kita menggunakan karakter yang sudah tersedia ya. Jadi di pojok ini kita menggunakan simbol plus ya, kemudian ini garis strip ini ya. Kemudian di pojok kanan ini plus lagi, kemudian ini garis ke bawah ya, ini plus lagi, ini ke kiri, ini plus lagi, kemudian ke atas seperti ini ya. Tidak mengapa tampilannya kurang enak ya, tapi prinsipnya sama ya. Kalaupun nanti dalam modus grafis, maka yang dilakukan bisa langsung membuat box ya, atau kalau tidak langsung box kita membuat garis ya, garis dari ini ya, dari kiri ke kanan, kemudian ini ke bawah, ke kiri, kemudian ke atas ya. Jadi prinsipnya sama, hanya beda karakter yang digunakan ya. Nah, kemudian bagaimana prosesnya sebelum kita membahas tentang materi ini ya, diharapkan sudah membaca tentang looping ya, karena di sini tidak diulang kembali ya, tapi langsung kita membuat implementasi looping ya, yaitu dengan menerapkannya dalam pembuatan kotak ya. Looping ini kan digunakan untuk suatu proses yang sama dan berulang-ulang ya, atau mirip. Jadi tidak harus sama persis ya, tapi mirip ya. Kalau di sini kan yang miripnya adalah membuat ini ya, mencetak strip ya. Ya ini kan berulang-ulang ya. Yang membedakan adalah posisi baris dan kolom ya. Jadi bedanya hanya baris dan kolom ya. Kalau ya, ini karena sambil kita mengingat kembali tentang flowchart ya. Jadi kalau misalkan digambarkan prosesnya ya, bagaimana proses membuat kotak ini ya, flowchart ya, tentu saja dimulai dengan start ya, atau mulai, kemudian simbolnya seperti ini ya. Terus yang
yang pertama adalah mencetak sudut kiri atas ya. Jadi ini adalah cetak plus di kiri atas ya. Ya kalau supaya di kiri atas berarti tergantung kepada baris dan kolom ya. Karena ini mencetak berarti simbolnya adalah seperti ini ya. Ya jadi ini adalah proses ini ya. Kemudian yang berikutnya adalah mencetak tanda strip ya dari posisi kolom plus 1 ya. Jadi sudut kirinya adalah di sini ya. Ya. Kemudian mencetak strip ya dari posisi kiri pojok kiri ini plus 1 ya. Jadi ini ya sampai dengan pojok kanan min 1 ya. Nah karena ini adalah berulang-ulang jadi kita membuat looping ya. Ini loopingnya berarti dari misalkan kolom sama dengan pojok kiri plus 1 ya sampai dengan kolom ini kurang dari sama dengan pojok kanan min 1 ya. Call-nya bertambah ya. Jadi kita membuat looping mulainya dari pojok kiri ditambah 1 ya karena sudah ada tanda plusnya ya sampai dengan pojok kanan dikurangi 1 ya. Untuk looping ini simbolnya seperti ini ya. Ya. Kemudian yang dilakukan adalah mencetak strip ya. Mencetak strip ini pada posisi call dan baris yang sekarang. Nah karena ini mencetak berarti simbolnya adalah ya ini mencetak ya. Kemudian ini kembali ke atas kolom yang berikutnya ya, call berikutnya. Ya, kemudian setelah ini selesai maka
mencetak tanda plus di pojok kanan atas. Cetak tanda plus di kanan atas. Ya. Kanan atas atau kiri atas ini tergantung sudutnya ya, titik-titik sudut dari kotaknya ya, dan itu ya sudah diketahui terlebih dahulu ya. Ya, sekarang ini kita seandainya ini akan kita terjemahkan ke dalam program ya, supaya terlihat ya, kita dicicil sedikit terlebih dahulu ya. Untuk mengetikkan programnya kita dapat menggunakan seperti biasanya, ini menggunakan CoCalc. Ya, jangan lupa dengan materi tentang template dasar ya. Jadi diawali dengan include anchor sys, include IO stream, kemudian using namespace std ya, kemudian integer main ya. Ya, sekarang kita mulai ya. Kita di sini membuat suatu identifier ya, identifier, tapi ini kita buat dengan define ya. Define ini digunakan untuk membuat suatu nilai yang tidak akan pernah berubah ya. Kalau nilai yang isinya berubah, maka nilai itu disebut dengan variabel ya, dan mendeklarasikannya dengan menyebutkan tipenya ya, misalkan integer bilangan atau float pecahan atau string nama dan sebagainya ya. Nah, ketika ada suatu nilai yang tidak akan pernah berubah, maka kita bisa mendeklarasikannya dengan di define ya. Ya, kalau untuk sudut-sudut ini kan pojok kanan ini kan tanda plus semua ya, jadi tidak akan pernah berubah ya, sehingga kita mendeklarasikan ini ya. Untuk garis mendatar ini menggunakan simbol strip ya, kemudian yang vertikal ini karakter ke bawah ya. Nah, sekarang ya, kalau kita coba dulu ya, ini pojok kita akan mencoba mengcompile terlebih dahulu ya, hasilnya seperti apa. Ya, ini kita buka satu layer lagi ya, G++, kotak min O, kotak min L, N versus.
Ya, jadi kita sudah dapat mencetak ini ya, tanda plus ini. Ya, ya baik, sekarang kita akan mulai. Nah, untuk membuat kotak ini kita harus tahu koordinat pojok kiri atas dan kanan bawah ya. Jadi misalkan kolom 1 sama dengan 5, kemudian kolom 2 sama dengan 65 ya. Baris 1 sama dengan 10, baris 2 sama dengan 20 ya. Ya, berarti kita akan membuat kotak yang sudut kiri atasnya adalah 5 dan 10. Kemudian sudut kanan bawahnya adalah 10 dan 65. Ya, yang pertama adalah mencetak kiri atas ya. Mencetak kiri atas ini berarti kolom 1 ini adalah baris 1 ya. Yang dicetak adalah pojok ya. Nah, karena pojok ini adalah karakter, jadi formatnya adalah persen C ya. Kalau yang dicetak adalah suatu nilai yang bertipe integer, maka formatnya adalah persen D ya. Ya, kalau mau dicoba ya mungkin sudah direkam ya. Kita compile. Ya. Di sini kolom 1 was not declared ya. Ya, seperti biasanya kita harus mendeklarasikan variabel yang digunakan. Jadi ini adalah kolom 1, kolom 2, baris 1, baris 2. Kita baru mencetak yang sudut kiri atas ya. Ya, ini sudah mencetak tanda plus ya, berarti yang sudut kiri atas ya. Kemudian kita akan mencetak garis ke kanan ya. Nah, garis ke kanan ini berarti kita membuat looping dari kolom 1 plus 1 ya sampai dengan kolom 2 min 1 ya. Nah, membuat looping berarti kita for ya, for misalkan call sama dengan kolom 1 plus 1 ya. Kenapa kolom 1 plus 1? Karena yang kolom 1 itu sudah ada tanda plus. Jadi kita membuat strip itu di sampingnya ya. Ini sampai dengan call ini kurang dari sama dengan kolom 2 min 1 ya. Call satunya bertambah 1, 2, 3 dan seterusnya ya. Yang dilakukan di sini adalah mencetak ya pada posisi baris 1 ya. Baris 1, kolomnya adalah call ya, yang dicetak adalah karakter, jadi persen C. Ini adalah mungkin namanya horizontal ya, horizontal.
supaya prosesnya terlihat, saya kasih get ch ya, supaya kelihatan prosesnya. Ya, call was not declared ya, jadi kita harus mendeklarasikan variabel call. Kemudian ini ada apa lagi, get ch, oh ya, ini kurang titik koma ya, kita compile lagi. Ini salah posisi ya. Nah, jadi ini membuat strip ya, satu-satu ya. Ini posisinya berarti posisinya di mana, atau kita salah, baris 1 ini 10, baris 1 ya, karena seharusnya ya stripnya itu ada di samping tanda plus ya. Jadi apa ini masalahnya? Kolom 1 mv print w ini mencetak pada baris, oh ya, ini terbalik ya, jadi ini harusnya baris koma kolom ya, ya sehingga salah ya. Kita compile lagi, kita jalankan ya. Jadi ini mencetak strip di sampingnya plus ya, sampai dengan kolom 64 ya. Nah, setelah selesai, maka pada pojok kanan atas ya mencetak plus ya. Kalau pojok kanan atas ini berarti adalah baris 1 kolom 2 ya. Ini sekarang prosesnya kita buat langsung ya. Ya, kalau kita besarkan ya, ini oh ya, yang ini berarti baris 1, betul ya, baris 1 kolom 2 mencetak pojok ya. Seharusnya benar ya. Ya, kita coba ulang dulu, programnya kita rekam, kemudian di compile ya. Ini berarti masih ada yang salah. mv print w baris 1
kolom 2. Seharusnya ini benar ya, baris 1 itu adalah 10, kolomnya 65 ya. Atau kalau kita coba kecilkan dulu ya, misalkan kolomnya hanya sampai dengan 25. Ya ini sudah ya. Kalau 65, kenapa kalau 65 ini bermasalah? Atau mungkin layarnya harus diperbesar ya barangkali. Iya, sementara berarti ini kita buat kecil saja. Ya, nah kemudian sekarang kita membuat garis ke bawah di sebelah kanan. Ya. Ya, jadi yang sudah selesai kita adalah membuat ini ya, plus strip sampai kanan ya, kemudian ke bawah ya. Sebenarnya ke bawah ini prinsipnya sama ya, mencetak karakter ya, mulai dari baris 1 ditambah 1 sampai dengan baris 2 dikurangi 1 ya. Prinsipnya sama dengan yang membuat kolom tadi ya. Ini dapat kita salin ya. Jadi yang ini adalah garis atas mendatar. Ini saya pindah dulu. Kemudian ya, ini adalah garis samping kanan ke bawah ya. Ya, kalau samping kanan ya, samping kanan ini berarti kita mencetak ya posisi baris ya dari baris 1 plus 1 ya sampai dengan baris ini adalah baris 2 min 1 ya. Kemudian yang dicetak ini adalah baris, karena sebelah kanan berarti ini adalah kolom 2, yang dicetak adalah vertikal ya. Kita punya variabel baru, jadi kita deklarasikan saja namanya bar ya. Kita compile, kita jalankan seperti apa. Tidak ada apapun.
atau mungkin kerasa lambat ya. Ya, kalau kerasa agak lambat kita tutup aja. Ini belum tahu apa programnya yang error atau sistemnya yang baris koma kolom 2, kemudian ini berarti baris 2 koma kolom 2. Kita coba lagi di compile. Ya, kalau seperti ini kita tutup dulu saja. Kita tutup, kemudian masuk lagi. Yang penting filenya sudah direkam ya. Ini kita jalankan ya. Kalau masih mungkin programnya yang error, kita cek kembali. Oh ya, ini bukan, ini adalah bar. Ya, ini berarti salah karakter ya, barangkali vertikal ini 174 ya. Mungkin kita coba cari lagi kode ASCII di Linux ya. Karena memang berbeda. Kode ASCII ini kalau di dalam buku-buku zaman dahulu biasanya ada di halaman terakhir ya. Kalau buku zaman sekarang sepertinya agak jarang dituliskan. Kita cari dulu mana kode ASCII di Linux. Kita cari dulu kode ASCII Linux ya. Ke bawah ini simbolnya adalah berapa angkanya? Ya 124 ya, 124. Ini berarti keliru ya. Ya, kita coba lagi. Ya, ini hasilnya ya. Ya, sebenarnya intinya sama ya, hanya berbeda baris dan kolom ya. Nah, kalau yang ke kiri ini harus jadi perhatian ya, karena
Kalau yang ke kiri ini loopingnya adalah menurun ya. Jadi kalau sekarang kita mau membuat looping ke kiri, ini berarti bawah ke kiri. Ya, kalau bawah ke kiri ini berarti call-nya adalah sama dengan kolom 2 min 1 dan kolomnya lebih besar sama dengan kolom 1 plus 1. Ini bukannya bertambah tapi berkurang ya. Posisinya adalah baris 2 kemudian pada kolom yang sekarang ini mencetak horizontal. Kemudian pada posisi kiri bawah ya, kiri bawah itu berarti baris 2 kolom 1. Kemudian membuat garis dari bawah ke atas di sebelah kiri. Ini samping kiri ke atas ya. Kalau samping kiri ke atas berarti yang berubah adalah barisnya ya, mulainya dari baris 2 dikurangi 1 ya sampai dengan baris 1 ya. Ini baris 1 ditambah 1 ya. Posisinya adalah baris koma kolom 1 ya. Kita rekam dan kita coba saja apa yang terjadi. Ya, nah ini yang dicetaknya bukan horizontal ya, tapi yang dicetaknya adalah vertikal ke atas ya. Masih salah, ini baris koma kolom 1 yang dicetak ya, mungkin karena belum direkam ya barangkali. Kita rekam dulu di compile ya. Ini hasil membuat kotaknya ya. Jadi kita sudah berhasil membuat kotak menggunakan modus text.
Nah, ini sudah selesai ya. Tapi kalau kita akan membuat kotak lagi, maka program ini akan diulang-ulang terus ya. Nah, jadi sekalian sekarang kita membuat fungsi ya. Misalkan void kotak ya. Jadi proses membuat kotak ini kita taruh dalam suatu fungsi ya. Supaya kalau akan digunakan lagi kita tinggal memanggil fungsinya ya. Ya, jadi sekarang yang proses ini ya kita letakkan di dalam fungsi ya. Nah, kalau sudah diletakkan dalam satu fungsi, maka kita akan dengan mudah ya membuat kotak berulang-ulang ya dengan mudah ya. Jadi misalkan kotak 5,35 10,20 ya. Kita coba dulu saja hasilnya seperti apa ya. Baris-baris ya, baris-baris ini deklarasinya ini tinggal kita sebentar ya. Kalau seperti ini gimana? Void kotak atau mungkin ini harus masing-masing ya, barangkali seperti ini. Ya, cara memanggilnya adalah ya kotak ya ini keliru ya. Jadi parameternya adalah ya ini harusnya kolom 1, ini baris 1, ini adalah
kolom 2 ya, ini baris 2 ya. Yang di dalamnya, oh iya ya, ini kolom 11 baris 11 ini ya. Kemudian nilai parameter itu kita tampung di sini ya. Kolom 1 sama dengan kolom 11, baris 1 sama dengan baris 11, kolom 2 sama dengan kolom 22, baris 2 sama dengan baris 22. Ini sebenarnya nilai yang dikirimkan ke dalam fungsi harus disimpan ya. Sekarang kolom baris kolom 1 ya. Cara memanggilnya adalah kolom baris 1 kolom 1 ya, mungkin ketika ya. Ini adalah kolom baris koma kolom, kemudian ini juga sama ya. Baris koma kolom, baris koma kolom ya. Kita coba dulu. Sekarang yang mendatarnya ini hilang kemana? Baris kolom baris kolom baris kolom ya, ini terbalik ya. Jadi ini harusnya 10,20, ini 35. Ya, jadi kita membuat satu fungsi ya. Ingat kalau program dalam bahasa C itu minimal terdiri dari satu fungsi, yaitu fungsi main. Makna tersiratnya berarti kita bisa membuat fungsi tambahan ya. Kita membuat fungsi untuk membuat suatu kotak ya. Parameternya adalah baris kolom ya. Nah, jadi kita membuat fungsi ya. Ini adalah tempat menyimpan baris 1, ini menyimpan kolom 1, ini menyimpan baris 2, ini menyimpan kolom 2 ya. Nah, nilai-nilai ini disimpan ke dalam variabel ya, yang kemudian menjadi baris dan kolom ya. Nah, sekarang kalau misalkan kita ingin membuat kotak yang lain ya, jadi kita dapat dengan mudah membuatnya ya. Misalkan baris supaya tidak berpotongan ya. Mungkin ini kita kecilkan dulu, baris 3 kolom misalkan 8 sampai dengan baris 9 kolom 15
Kita membuat lagi kotak, misalkan baris 11 kolom 20 ya, sampai dengan baris 20 kolom 45 ya. Kita coba dulu. Ya, jadi setelah dibuat fungsi ya, kita dengan mudah akan membuat kotak ya, tinggal dipanggil fungsinya ya. Nah, kenapa saya membuat contoh fungsinya kotak ya, karena barangkali nanti di dalam animasinya kita akan membuat kotak misalkan ya. Nah, jadi dengan kita sudah membuat fungsi ya, maka kita tinggal memanggil fungsinya ya. Ya, misalkan saya membuat kotak satu lagi ya. Sebenarnya nanti ini kita dapat membuat parameter yang banyak ya, misalkan mau pakai warna, mau pakai judul ya, dan sebagainya. Misalkan ini baris 3 kolom 30 ya, sampai dengan baris 15 kolom 50 ya. Hasilnya seperti apa? Ya, kita dapat membuat 3 buah kotak ya. Ya, ini idenya sederhana ya, membuat looping ya, looping mencetak tampilan ya, mencetak tampilan dengan mengatur posisi baris dan kolom ya. Nah, sehingga sekarang kita dapat membuat kotak dengan mudah ya. Ya, demikian tadi contoh sekilas ya, bagaimana membuat kotak ya dengan menerapkan konsep looping ya. Nah, kenapa looping ini dapat diterapkan? Karena di sini ada proses yang sama dan berulang-ulang ya. Jadi ini kan mencetak karakter yang sama ya, hanya berulang-ulang, hanya beda posisi ya. Ini juga sama gitu ya. Kemudian yang sebelah kanan ini kan sama ya. Ini salah satu contoh ya. Sebenarnya nanti mungkin ada cara yang lain ya, yang sedikit berbeda ya. Kalau cara ini mengikuti kalau kita menggambar ya, dari kiri ke kanan, kemudian ke bawah, kemudian ke kiri, kemudian ke atas lagi ya. Demikian tadi materi kita, mudah-mudahan ada manfaatannya, dan selamat berkreasi lebih jauh lagi. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf, dan jika ada hal yang keliru dapat dikoreksi. Terima kasih.